Pemirsa setia Pijar TV, terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Program ini didanai oleh mitra dan sahabat sekalian yang selalu mendukung kami dengan setia. Dan tahukah saudara bahwa ada cara yang baru dan mudah loh di YouTube untuk membantu kami memproduksi program-program yang selalu fresh di Pijar TV. Silahkan klik tombol thanks di bawah dan saudara bisa mengirimkan kami stiker super thanks dengan donasi saudara. Yuk segera dicoba, seberapapun donasi saudara sangat memberkati pelayanan kami. Salam terang bagi Indonesia. Bersama kita ada saya Billy Kumahua dan saya Adinda Syalaita Likumahua di When the Music Fades, program dari Pijar TV di mana kita akan menjawab pertanyaan kalian seputar Praise and Worship. Ini episode ke-8. Ya, 8 season 2. Let's go. Kalau gitu tangan ajaibnya siapa ya? Let's go. Tangan ajaib. Tangan ajaib, buruan tangan ajaib. Tangan ajaib. Buruan, oke, tangan ajaib. Biaran disuruh lama ente. Ayo cepet durasi. Lewat situ lagi. Ya. Tangan ajaib, terima kasih. Silakan ke sana, balik ke sana. Makasih ya. Tangan ajaib. Oke, ya udah. Oke deh, atur. Oke, pertanyaan pertama. Aduh, gulungnya bagus banget. Kak, bener nggak sih kalau kita karang lagu ya? Oh, karang lagu pakai AI atau lebih tepatnya mungkin pakai chat GPT. Kadang kan susah Kak dapat inspirasi nulis lirik lagu gitu. Jadi maksudnya boleh nggak gitu? Nah kita tuh gini loh. Kita tuh punya, kok gue melihat situ ya? Kita tuh punya sumber di atas segala sumber, yaitu Yesus Kristus. Chat GPT tuh nggak ditebus, bos. Yang ditebus kamu. Nggak, dan kita tuh harus nggak gini loh. Kenapa kita biasanya nggak kreatif dan lain-lain? Itu kan namanya idea block kan. Idea block tuh berarti, tau nggak? Berarti tuh kayak satu sisi kita banyak pikiran, terlalu banyak. Yang sesuatu yang harusnya nggak dipikirin harus jadi declutter. Iya, declutter. Tapi maksudnya satu sisi juga apa? Mungkin saat itu kita bener-bener harus terkonek banget lagi dengan Tuhan gitu, maksudnya Yesus Kristus. Maksudnya tanya terus kayak misalkan saya pernah idea block. Nah itu kayak nggak bisa nulis lagu dan lain-lain. Itu bener-bener akhirnya jatuhnya ya
ini mungkin terlihat agak rohani sekali, cuman ya itu baca firman, merenungkan firman, tiba-tiba dapat sesuatu yang sebenarnya lagunya itu juga bukan lagu rohani loh. Lagunya buat lagu sekuler, tapi dapat sesuatu dari situ. Itu bener-bener itu Tuhan banget sih gitu. Kalau dan sampai spirit light aja. Kalau sampai idea block atau kesulitan dalam menulis lirik lagu, dalam hal ini lirik lagu rohani, berarti kurang bermazmur. Gitu. Betul. Jadi kalau menurut saya banyak-banyak baca Mazmur ya. Mazmur tuh banyak banget loh. Itu kitab terbanyak di dalam Alkitab tuh Mazmur salah satunya, dan Mazmur itu isinya perenungan, walaupun itu perenungannya Daud, perenungannya Asaf mungkin, tapi itu perenungan-perenungan yang datang dari hubungan. Nah, kalau sampai kita kekurangan lirik lagu, mungkin hubungannya harus dibangun lagi gitu. Kemarin saya dapat satu insight menarik dari Weljar Kauntu. Waktu kita lagi meeting kemarin bareng-bareng sama all the worshipers, dia bilang gini, saya itu bukan penulis lagu, tapi saya seorang pemazmur. Dia bilang, I'm a psalmist, I'm not a songwriter, dia bilang. Salah satu contohnya lagu yang diciptakan, inilah yang kurenungkan setiap waktu. Itu ternyata hasil dia lagi baca Mazmur 104 ya, dan lagi baca Mazmur itu, terus beliau langsung keinget terus dengan liriknya, terus dia nyanyiin. Waktu dinyanyiin dapatlah melodi lagu tersebut. Jadi itu hasil dari perenungan. Dia baca Mazmur hampir tiap hari dan dia merenungkan sampai itu jadi sebuah lagu gitu. Jadi bukan datang dari, oh gue pengen bikin sesuatu yang keren nih, gue pengen bikin karya gitu. Tapi mindsetnya adalah kita ingin memberikan pujian kita yang terbaik buat Tuhan. Kalau saya ditanya, boleh nggak nulis pakai AI? Kalau menurut kamu itu membantu kamu ya silakan aja. Tapi kalau menurut saya, seperti yang tadi saya bilang di awal, ChatGPT AI nggak ditebus, yang ditebus kamu. Kenapa nggak kamu kasih yang terbaik buat Tuhan kamu melalui lirik lagu? Yes, dan kadang-kadang kita nulis lagu buat apa dulu sih? Apa buat biar dikira, oh jago banget nih buat lagu. Ujung-ujungnya bukan buat memuliakan nama Tuhan gitu. Jadi benar-benar hikmat itu memang diberikan nama Tuhan untuk, balik lagi, untuk memuliakan nama Tuhan, untuk agendanya Tuhan. Sebenarnya kalau pakai hikmat tapi ujung-ujungnya buat agenda sendiri ya. Coba kita baca Yakobus 3 deh. Dan tiba-tiba keingat ini sih sebenarnya. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Balik lagi ke hati juga kan. Dan pikiran kita lagi korup kan. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Nah, kita baca selanjutnya ya. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Jadi ya kalau emang hikmat dari atas itu kita mintanya gini loh. Tuhan, saya mau minta hikmat dong. Kenapa? Saya mau memberkati banyak orang nih lewat karya saya. Jadi bukan hanya untuk kayak cari kredit sendiri, enggak. Balik lagi, itu semua, makanya jangan membanggakan diri sendiri. Kenapa? Karena semuanya itu dari Tuhan. Ya, jadi minta sama Tuhan, minta Roh Kudus. Roh Kudus berkaryalah melalui saya. Biar melalui musik saya, melalui ide-ide yang Tuhan kasih, saya bisa memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Oke, lanjut. Yes, next question. Agak panjang ya jawabannya. Kedua, boleh yang benar? Kenapa harus dari situ sih? Maaf ya. Fokusnya jadi berubah, bro. Oke. Bro, ayo dong bro, please. Ayo dong nih durasi bro. Durasi, Jeremiah. Nah, nyangkut. Oke, sudah nyampe akhirnya ini. Oke, terima kasih Jeremiah. Yang belum tidur siang. Oke, menurut kalian sejauh mana worship leader boleh memimpin dan mendominasi dalam ibadah? Ada pengalaman tertentu nggak ketika sedang memimpin penyembahan? Kalau buat saya worship leader itu revelation-nya datangnya harus ke dia. Jadi waktu dia dapat ayat Alkitab, dari situlah dia mendapatkan lagu-lagu yang, kalau seperti yang saya bilang ya, kalau kita perenungannya datang dari ayat Alkitab. Ayatnya apa ya untuk memimpin kamu sampai kamu dapetin lagu-lagu ini. Jadi bukan karena, oh lagu praise nih lagi tinggi banget nih. Let us break. Pokoknya semua lagi bawain lagu itu, jadi kita bawain juga. Enggak, harusnya nggak kayak gitu. Hasil dari perenungan. Bahkan itu bisa lagu yang lama banget tiba-tiba, atau lagu yang bahkan kamu ciptain sendiri. Tapi itu harus datang dari perenungan. Nah, karena itu datang dari perenungannya worship leader, berarti kita sedang memberikan mantel imamatnya nih, gitu, mantel imamnya, tongkatnya gitu ke si worship leader. Kita yang lain sebagai musisi, music director, singers, ya kita mensupport dia, gitu. Kita mensupport dia kenapa? Bukan karena dia hebat, bukan karena dia jago, bukan karena dia yang leadernya, enggak, bukan karena dia yang dapat revelationnya. Jadi pemahamannya harus benar, gitu. Kalau pemahamannya udah benar seperti itu, dia boleh mendominasi, tanda kutip ya. Mendominasi dalam arti apa? Dia tahu mau dibawa kemana nih. Karena Roh Kudus bicaranya sama dia. Dan Roh Kudus yang memimpin. Karena sering banget terjadi misalnya, saya sama Dinda paling sering lah. Ketika Dinda jadi song leader atau jadi worship leader, saya jadi MD, saya ikutin maunya apa. Tiba-tiba dia bisa ganti lagu yang benar-benar out of nowhere. Tapi itu yang Roh Kudus kasih ke dia gitu. Roh Kudus singkapkan pemahaman itu ke dia, jadi dia ganti lagu. Ya dengan senang hati saya langsung support gitu. Karena apa? Karena itu memang revelation yang dia dapat dari Roh Kudus. Jadi saya sebagai tim mensupport dia. Iya. Gitu. Dan
Biasanya juga kalau misalkan kita ngikutin tema gereja gitu, dan tema gereja kan itu garis besarnya, dan di situ kita dapat juga perenungan lainnya yang diaplikasikan juga pastinya harus di dalam kehidupan kita terlebih dahulu. Jadi nyanyian kita juga adalah kehidupan kita juga gitu. Jadi apa yang kamu nyanyikan itu yang harus kita hidupi juga. Jadi dari kehidupan yang kita alami kita dapat sesuatu perenungan baru, revelation baru, kita ada dapat lagunya, dan di situ biasanya worship leader akan punya tema lagi. Jadi tema garis besar udah, and then subtemanya untuk menelit ibadah itu, worshipnya gitu. Ibadah tersebut. Yes. Terjawab. Last question. Pertanyaan ketiga. Tangan ajaib aja udah langsung nih. Ayo. Boleh langsung sini ya kalau muter-muter durasi soalnya nanti durasi, udah langsung. Keburu di-cut. Nggak mau durasi. Ya udah tetap di-cut lagi. Oke, ya udahlah lumayan. Makasih ya. Ya di sini boleh, di sini duduk. Boleh. Oke, duduk sini boleh. Oke, enggak. Oke. Ginilah namanya kita kalau pelayanan bawa anak. Ya. Terima kasih Pijar TV yang ramah anak. Terima kasih Pijar Playgroup. Oh salah. Nanti mungkin ada program yang khusus anak kecil ya. Boleh. Ya mungkin ya pusing pala kita kan. Yes. Kalau boleh jujur, apa sih yang biasanya jadi gangguan terbesar kalian saat sedang worship, dan gimana cara kalian mengatasinya? Gangguan terbesar saat kita worship adalah suara kita sendiri. Jadi yang mengintimidasi, banyak pikiran, dan aduh gue tadi begini loh, gue tadi ini gitu. Kenapa enggak kita serahin semuanya, even kesalahan-kesalahan kamu ke Tuhan? Iya. Biasa kan suara kita sendiri ya, suara kita sendiri yang si penipu gunakan. Menitipkan suara-suara itu. Biasanya gitu, mengintimidasi. Dan itu sih biasanya yang terbesar sih. Iya, dan kadang-kadang kalau kita distracted gitu. Misalnya kita ngeliat apa gitu, ada yang terjadi di depan, ada jemaat yang kenapa kita jadi ini distracted. Itu bisa banget. Kayak gini nih distraction. Nggak disayang gue kalau ini jangan distraction. Ya jadi distraction tuh bisa terjadi dan itu mengakibatkan kita jadi kehilangan fokus, kehilangan konsentrasi. Tapi yang paling penting adalah gimana caranya kita kembali menyadari bahwa it's all about Jesus. Gimana caranya it's all about the audience of one. Jangan sampai kita fokus kita sama hal-hal yang sebenarnya nggak penting gitu. Hal-hal yang harusnya nggak perlu kita jadiin sebuah pemikiran. Betul. Ada juga kadang penyanyi-penyanyi, tadi kayaknya aku nyanyi salah deh, fals deh. Aku kayak tadi beda kunci deh atau semacam itu. Semua itu bisa bikin jadi distraction. Tapi yang paling penting adalah fokus kita, selalu fokus pada Tuhan. Terjawab? Oke, itu saja. Boleh minta bantuannya nih kita buat teman-teman dari Tangan Ajaib ya, Tangan Ajaib. Yes. Kalau kalian mengirimkan pertanyaan-pertanyaan seperti biasa, tim Pijar TV itu selain ramah anak, tapi dia juga ramah dengan pertanyaan. Dia memberikan merchandise menarik untuk kalian yang memberi pertanyaan dan pertanyaannya berhasil ditampilkan. Berkesempatan untuk mendapatkan merchandise seperti ini. Kok nggak ada ini? Ya sudah cukup soalnya. Oh udah ya. Dan ini, ya. Jadi mau bajunya, boleh sini bajunya, cocok nggak? Kamu kirim pertanyaan dulu, coba kamu bertanya. Jangan lupa kirim pertanyaan gitu. Bilang. Jangan lupa kirim. Guys, mau tanya apa? Iya, nanti kalau udah nanya bisa dapetin ini. Oke, terima kasih buat semua yang sudah nonton episode 8 season 2 dari When the Music Fades. Saya Beryl Likumahua. Dan saya Dinda Syalaita Likumahua dan juga Jeremiah Likumahua. Iya cepetan. Iya, dan Jeremiah. God bless you. Bless you. Sahabat Pijar TV, Shalom, apa kabar? Terima kasih sudah menjadi sahabat dan menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. God bless you.